Halo teman-teman, ada informasi gembira yang saya temukan di website resmi Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Informasinya adalah dalam hal ini, Dirjen Bina Marga siap bangun jalan tol di Utara Flores. Jalan tol ini nantinya akan disesuaikan dengan melihat perkembangan pariwisata di Flores, Nusa Tenggara Timur. Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR, Dr. Insinyur Hedi Rahadian, mengatakan pihaknya sedang mencari pos anggaran untuk membangun Jalan Nasional Lintas Utara Pulau Flores. Jalur Jalan Lintas Utara Pulau Flores itu sepanjang 600 km yang terlintas dari Maumere hingga Manggarai Barat. Semoga hal ini benar-benar bisa direalisasikan. Namun sekali lagi ya teman-teman, ini harus melihat dengan perkembangan di Labuan Bajo. Jika di Labuan Bajo, pariwisata di Labuan Bajo mengalami perkembangan yang semakin cepat, kemudian orang dari luar sudah ramai sekali berdatangan, kemudian ekonomi semakin meningkat di sana, maka tidak menutup kemungkinan bahwa jalan tol akan proses percepatan pembangunan jalan tol itu akan segera dilakukan. Kalau semakin maju dan membutuhkan transportasi yang cepat, maka kemungkinan besar sekali kita berharap bahwa jalan tol ini akan segera dibangun. Jadi hal ini disesuaikan dengan dinamika sosial ekonomi yang ada di Labuan Bajo. Kebutuhan infrastruktur jalan tol untuk Labuan Bajo telah dibahas dalam pertemuan bersama antara Badan Pengurus Jalan Tol BPJT dengan Menteri Koordinator Kemaritiman. Dalam pertemuan itu disampaikan bahwa jika perkembangan Labuan Bajo ke depan membutuhkan jalan tol, maka akan dibangun. Jadi disesuaikan dengan dinamika sosial ekonomi di Labuan Bajo. Kalau semakin maju dan membutuhkan transportasi yang cepat, maka akan dibangun. Ada hal lain kenapa pemerintah mewacanakan pembangunan jalan tol di Labuan Bajo, ibu kota Kabupaten Manggarai Barat, Pulau Flores, NTT, yakni mengingat adanya pertemuan internasional, yakni ASEAN Summit dan KTT G20 tahun 2023 nanti. Ini menurut saya teman-teman, kalau misalnya pembangunan jalan tol di tahun 2021 ini belum bisa terwujud, tetapi saya yakin sekali dalam perkembangan 5 atau 10 tahun ke depan, maka jalan tol benar-benar akan dibangun di Labuan Bajo yang menghubungkan sampai ke Maumere. Karena kita melihat bahwa Labuan Bajo ini dari tahun ke tahun dia mengalami perkembangan yang sangat bagus, mengalami perkembangan yang sangat cepat. Dinamika sosial ekonomi itu sangat bertumbuh sekali di sana. Apabila hal ini telah disetujui oleh pemerintah pusat, maka tidak menutup kemungkinan bahwa pemerintah daerah akan melakukan upaya untuk pembebasan lahan agar pembangunan jalan tol ini bisa berjalan dengan mulus dan lancar. Sebenarnya informasi ini sudah ada dari bulan 9 tahun 2020, tetapi saya baru mengetahui, jadi mohon maaf ya kalau saya kurang update. Mendengar hal ini, saya tentunya sebagai masyarakat NTT sangat berharap sekali pembangunan jalan tol itu benar-benar ada di Pulau Flores. Ya, biar bisa membangkitkan atau mempercepat roda perekonomian yang ada di sana. Dan sekali lagi juga kita perlu mengucapkan apresiasi dan rasa terima kasih kita, rasa syukur kita kepada Presiden Republik Indonesia dalam hal ini Bapak Insinyur Haji Joko Widodo yang telah berupaya membangun daerah-daerah di Indonesia Timur, terkhususnya daerah di Nusa Tenggara Timur. Dan perlu juga kita mengapresiasi kepada pemerintah daerah dan jajaran terkait yang dengan segala upaya dan caranya masing-masing ikut andil dalam pembangunan di Nusa Tenggara Timur. Kita doakan semoga Pak Jokowi diberikan kesehatan, diberikan umur yang panjang, dan segala urusannya bisa lancar. Dan jangan biarkan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, pihak-pihak yang mengalami kelainan pada otak kiri, menggeser posisi beliau. Memang kalau sesuai dengan peraturan undang-undang di Indonesia, masa kepemimpinan Presiden Republik Indonesia itu adalah 2 periode. Tetapi jika aturan undang-undang ini dirubah menjadi 3 periode, maka 99,9% masyarakat Nusa Tenggara Timur siap mendukung Pak Jokowi untuk lanjut 3 periode. Dari bawah pohon pisang disaksikan dengan daun-daun ubi, saya mengucapkan terima kasih.